husna ta'alim wa dalal wa huda wa liyasura bidhalika qalban nabi sallallahu ila arwahi masyayikhina wa mu'alimina wa dhawil fuqih wa jibatina wa susan habibullah bin alawi al-haddad wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'alam anna as-sam'a wal basara babani maftuhani ila al-qalbi yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Ketahuilah sesungguhnya pendengaran, penglihatan adalah dua pintu yang terbuka menuju ke hati, mengalir ke dalam hati, masuk ke dalam hati. Semua yang masuk melalui kedua pintu tersebut. Kembali lagi kita mempelajari tentang hati, yang mana kemarin sebagai seorang murid kita dianjurkan supaya menjaga hati. Setelah itu kita juga dianjurkan untuk menjaga anggota badan dari maksiat. Di antara anggota badan kemarin yang kita dinasihati oleh beliau Habibul Haddad yaitu mulut. Sekarang ini telinga dan mata. Ketahuilah bahwa yang dimaksud telinga itu pendengarannya. Karena ada orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar alias tuli. Yang dimaksud mata adalah penglihatan. Karena ada yang punya mata tapi tidak bisa melihat alias buta. Jadi yang dimaksud di sini adalah pendengaran dan penglihatan itu adalah merupakan dua pintu yang akan memasukkan segala yang didengar dan yang dilihat ke dalam hati atau ruh. Yang akan dikelola, yang akan dipikirkan oleh hati itu semua asal mulanya berasal dari pandangan dan pendengaran. Wa kam min syai'in yasma'uhu al-insanu wa yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu atharun ilal qalbi. Berapa banyak gambar-gambar yang dilihat, pemandangan-pemandangan yang dilihat, penglihatan-penglihatan manusia melihat sesuatu yang tidak baik, akhirnya membuat bekas di dalam hati sehingga sulit untuk dihilangkan. Berapa banyak sesuatu yang didengarkan oleh manusia akhirnya masuk ke dalam hati dan membuat bekas yang tidak baik sehingga sulit untuk dibersihkan. Wa kam min syai'in yasma'ul insan aw yarahu mimma la yanbaghi yasil minhu atharun fil qalbi ta'sur izalatuhu anhu, kata Habibul Haddad. Berapa banyak yang didengar, berapa banyak yang dilihat, yang tidak sebaiknya untuk didengar dan dilihat masuk ke dalam hati, membuat bekas di dalam hati, sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu berusahalah untuk menjaga mata dan telinga alias penglihatan dan pendengaran dari perkara yang tidak seharusnya dilihat dan tidak seharusnya didengar, supaya tidak ada bekas dalam hati yang sangat sulit untuk dihilangkan. Tidak mudah untuk menghilangkan itu, tidak mudah. Sudah pernah melihat barang haram, sudah pernah mendengarkan haram, nempel di dalam hati, sulit.
Untuk dihalangkan sulit, itu diusik, muncul lagi, usik, muncul lagi, usik, muncul lagi. Melihat perempuan, kenalan dengan perempuan. Ini mimma yang bagi yang tidak dihalalkan maksudnya. Perempuan yang tidak dihalalkan oleh syariat. Membekas. Orang perempuan juga begitu, melihat laki-laki yang tidak dihalalkan, berkenalan dengan laki-laki yang tidak dihalalkan, membekas dalam hati sulit. Sulit. Kadang-kadang sholat itu masih terlintas. Sholat menghadap Allah SWT terlintas. Masya Allah, ini luar biasa. Bukan hanya di dalam waktu diam, di waktu sholat menghadap Allah terlintas. Di waktu membaca Quran ada. Di waktu membaca kitab kelihatan. Akhirnya semua hidupnya jadi kotor. Semua hidupnya menjadi rusak. Nah ini untuk membersihkannya itu butuh waktu lama. Ta'asur izalatuhu anhu. Demikian juga pendengaran-pendengaran, lagu-lagu yang tidak baik itu akan membekas dalam hati. Jadi sebetulnya manusia itu sebetulnya bersih. Yang membuat akhlaknya jadi tidak benar itu ya dari pendengaran dan penglihatan. Menjadi perangainya kasar, kadang-kadang akhlaknya tidak baik, sombong, itu karena ada yang dilihat, ada yang didengar. Kalau dia melihat yang baik, dia mendengar yang baik, insya Allah akan membekas yang baik di dalam hatinya, sehingga tidak akan membuat perangainya jadi jelek. Apalagi sekarang ini ada HP yang hati-hati, sulit untuk dikendalikan. Karena kalau dulu tidak ada HP, kamu tidak bisa melihat apa-apa kecuali yang kamu lihat ini, yang kamu lihat di luar. Tapi sekarang delik-delik di dalam kamar pun kamu bisa melihat segala macam. Kalau dulu kan kalau tidak keluar dari kamar kan tidak bisa melihat macam-macam. Kalau dulu uzlah di dalam kamar aman. Zaman dulu uzlah di dalam kamar wiridan aman. Seorang santri tidak keluar dari kamar bagus, uzlah. Tapi sekarang justru berbahaya. Di dalam kamar tetap rapat, tapi justru malah melihat macam-macam. Bisa lihat macam-macam di kamar. Dengan kotak kecil. Dengan kotak kecil bisa melihat macam-macam kemaksiatan. Kalau dulu nggak bisa, dalam kamar tutup rapat wiridan, masya Allah ini orang yang baik. Tapi sekarang masuk kamar tutup rapat, masya Allah ini santri yang buruk ini. Kenapa? Karena dia punya teman kotak kecil itu, teman maksiat yang luar biasa. Dia bisa melihat pemandangan lebih banyak maksiatnya daripada di luar kamarnya. Hati-hati. Ya tidak bisa. Siapa yang akan bisa muraqabah? Siapa yang bisa menjaga kecuali dirimu sendiri? Enggak ada orang lain yang bisa menjaga kamu kecuali dirimu sendiri. Ya, kalau dulu mungkin bisa direksa, bisa dijaga orang tua, bisa dijaga guru, ono sing yuragib, ono sing mengawasi. Sekarang tidak bisa. Siapapun tidak bisa mengawasi kamu. Yang bisa mengawasi kita adalah diri kita sendiri. Nah, terus banyak-banyaklah meminta kepada Allah supaya diberi taufik hidayah yang kuat, ba'ith qawi, lau'atul irada yang sangat kuat sehingga kamu mampu untuk menjaga dirimu sendiri. Karena sudah tidak ada orang yang bisa untuk mengawasi kamu 24 jam, tidak bisa. Tidak bisa. Mau dicegah beli, ya iso tuku dhewe. Mau dicegah beli, ya bisa beli sendiri, wong jarang murah. Sekarang kotak kayak gini ini murah. Sudah dilarang, tidak boleh bawa, ya tidak dibawa. Nanti kalau pulang dipakai. Ya sama saja. Ya sama saja. Sulit untuk dibendung. Kecuali diri kita sendiri. Kecuali iman kita sendiri yang membendung. Kecuali dari keinginan diri sendiri yang bisa membendung. Orang lain tidak bisa. Guru tidak bisa, pengawas tidak bisa, siapapun orang tua tidak bisa. Yang bisa mengawasi adalah iman kita sendiri, lau'atul iradah kita sendiri, taufiknya kita sendiri, hidayahnya kita sendiri, al-ba'isul qawiynya kita sendiri. Zaman ini kita hanya bisa saling nasihat,
menasihati, saling nasihat menasihati. Karena memang sulit untuk mengawasi. Yang bisa mengawasi diri kita adalah keimanan kita sendiri. Bahaya sekali ini pandangan sama penglihatan. Nah, ini sangat dipengaruhi zaman sekarang dengan yang namanya HP. Tidak lagi dari luar, tapi juga dari kotak ini sudah bisa. Pengaruhnya sangat kuat sehingga membuat kita malas ibadah. Fa'innal qalba sari'ut ta'atsur bikulli ma yaridu alaihi, karena sesungguhnya hati itu mudah sekali terpengaruh. Hati itu, ruh ini lembut sehingga mudah terpengaruh oleh segala yang dilihat, segala yang didengar. Wa idza ta'atsar bi syai'in ya'sur mahwu anhu, sehingga dia kalau sudah terpengaruh sulit untuk dibusek. Wal yakun al murid harisan ala hifdzi sam'i wa basari mujtahidan fi haqqi jami' jawarihi anil athami wal fudul. Maka beliau berpesan, hendaknya seorang murid berusaha untuk menjaga pendengaran dan penglihatannya dengan sungguh-sungguh dari segala dosa-dosa dan fudul. Dari segala dosa-dosa dan fudul. Maknanya fudul itu apa? Fudul itu tidak dosa tapi tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya, itu namanya fudul. Fudul itu sebetulnya tidak dosa tapi tidak bermanfaat. Itu ditinggal saja. Melihat sesuatu yang tidak manfaat ditinggal. Misalnya ada orang tengkar, kamu lihat, ya begini fudul. Ada apa kamu lihat orang tukaran? Fudul. Nah kalau kamu mampu ya lerai. Kalau kamu kuat, kuasa, parane, dipisah. Oh, jangan dilihat atau dipandang. Ya gak dosa. Tapi kan itu fudul namanya. Lebih baik kamu tidak usah lihat. Ya, ada orang-orang bicara ikut dengarkan. Ada apa? Fudul kan? Kamu ndak urusan kok, melu-melu ndungono lah kok. Ya, barangkali ada kabar-kabar penting. Itu namanya fudul. Kamu ndak diundang, kamu juga bukan termasuk anggota. Di situ ada orang lagi berbicara masalah apa bisnis atau kamu ikut ndungono, itu namanya fudul. Ya, memang ndak dosa, tapi kan itu ndak ada gunanya. Buat apa? Orang urusan sama kamu kok ikut-ikut dengarkan. Fudul. Tinggalkan fudul, tinggalkan dosa. Jangan mendengar yang haram, jangan melihat yang haram, jangan mendengar yang tidak ada gunanya, jangan melihat yang tidak ada gunanya. Wal yahdhar minan nazar bi ainil istihsan ila zahratid dunya. Maka hati-hatilah, jangan sekali-kali memandang sesuatu dengan pandangan heran, terlalu heran kepada indahnya dunia. Melihat mobil bagus, dengan pandangan heran, jangan. Biasa aja. Nah, biasa aja. Melihat rumah indah, heran-heran terindah, jangan. Biasa saja. Itu biasa, tidak ada apa-apanya sebetulnya. Jangan sampai pandangan kita ini memandang sesuatu bi'ainil istihsan, dengan zahratid dunya, keindahan-keindahan dunia dan perhiasan-perhiasan dunia. Kecuali kalau mengingatkan kepada Allah SWT. Contohnya kalau kita melihat laut, kemudian Masya Allah, hebat, Gusti Allah menciptakan laut. Bagus, karena mengingatkan pada Allah SWT. Melihat gunung, luar biasa ciptaan Allah. Gunung koyok ini luar biasa, hebat, Allah SWT bagus. Tapi kalau hanya memandang mata dunia, hanya memandang sesuatu yang sifatnya itu rendah dengan ainul istihsan, wah hebat mobilmu, apik tenan, luar biasa, sepedamu top, markotop, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Wah, HP-mu kelas pol, hebat, larang ini HP-nya. Ya biasa saja.
Ada apa kamu yang durbi ainil istihsan? Melihat dengan pandangan terlalu gumun, terlalu baik dengan hal-hal yang sebetulnya itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nanti kena fitnah kamu. Nanti kamu kena fitnah, akhirnya jadi kepingin. Lah kalau sudah kepingin berusaha mengumpulkan uang. Kalau sudah berusaha mengumpulkan lupa dengan tujuan utama yaitu ibadah. Jadi awalnya itu dari nadhar bi ainil istihsan. Awalnya itu dari memandang sesuatu dengan pandangan baik. Memandang bahwa itu bagus. Zahratul hayatud dunya. Cuman hiasan-hiasan dunia dipandang dengan pandangan baik, akhirnya kepingin berusaha mengumpulkan lupa dengan tujuan utama. Coba seumpama uang yang dikumpulkan tadi disedekahkan, jadi pahala. Coba uang yang dikumpulkan itu dibuat bangun, jadi pahala. Cuman hanya sekedar dibuat untuk mencari zahratul hayatid dunya, habis. Enggak jadi apa. Gara-gara fitnah. Fitnah apa mandang? Hanya karena fitnah memandang. Oleh karena itu ojo dibiasakan nadhar bi ainil istihsan. Jangan dibiasakan memandang dengan biasa aja. Mobil kayak apapun biasa, ya gembreng bodoh. Apa bedanya dengan tahun 70 cuman beda cat itu? Tahun 2018, tahun 2020 sama aja dengan tahun 70. Cuman podo gembrenge, podo senge, cuman CT beda. Enggak ada yang beda. Biasa-biasa saja. Enggak usah pilih ainul istihsan sehingga nanti kena fa inna dhahiraha fitnah, karena sesungguhnya zahirnya itu adalah fitnah. Zahir daripada satu fitnah. Wa batinuha ibrah, di dalamnya ada ibrah, ada pelajaran. Tapi kebanyakan wal ainu hanya tandur ila dhahiri fitnatiha. Sebetulnya semua yang ada ini zahratul hayatid dunya ini adalah dhahiri, ada dhahir batin. Dhahiri fitnah, batinnya ada ibrah, ada pelajaran. Cuman kebanyakan pandangan kita itu tidak tembus ke batin. Hanya tembusnya itu dhahir, akhirnya yang dapat adalah fitnah. Kalau misalnya tembus ke batin, subhanallah, akhirnya kembalinya ke subhanallah. Tapi jarang, paling wapi menurut. Edan, wapi itu tidak tembus. Oh, ini adalah kekuasaannya Gusti Allah. Hadza ayamin ayatillah. Ini tidak ngono itu jarang. Jarang. Sebetulnya memang betul zahiruha ada batinuha. Ono zahiri, ono batin. Batinnya ibrah, batinnya itu pelajaran, tapi jarang kita nembus ke batin. Oleh karena itu beliau Habibul Haddad menyarankan supaya jangan nadhar bi ainil istihsan. Jangan gumunan, ojo gumunan. Saya sudah berapa kali bilang sama kalian nasirin, jangan gumunan. Orang gumunan itu akhirnya kena fitnah. Ya, tapi lihat, oh iya, subhanallah, Gusti Allah saiki duduno kekuatannya, kekuasaannya. Tidak ada yang tidak mungkin sekarang. Apapun sekarang itu mungkin. Kenapa wis meh buyar? Dunia ini sudah hampir selesai. Mulanya semua yang tidak mungkin jadi mungkin. Dulu kirim gambar nggak mungkin, sekarang. Dulu kirim tulisan nggak mungkin, sekarang bisa. Dulu kirim ini nggak bisa, sekarang bisa. Video bisa dikirim. Yang belum kan sekarang bau belum. Sini kentut, sana bau, itu belum bisa dikirim. Bisa kirim bau. Wah, katanya enak yang bunyi. Apa? Katanya kamu masak nasi ya? Masaknya enak ya, aku kecium dari sini, enggak ada. Belum, kirim bau belum. Sama kirim rasa belum. Wah, enak ya, legi ya. Iki lo mangga enak ini, saya jual sama kamu. Manis apa enggak? Manis. Nanya. Ditulit Mbak Bene. Iya manis, iso. Belum. Itu belum. Kirim rasa belum, kirim bau juga masih
Tapi suatu ketika bisa, mungkin saja. Dulu aja kita tidak berpikir sama sekali, tidak menduga kok tulisan bisa dikirim. Itu tidak menduga. Wong pakai kabel harus gumun kok. Telepon loh pakai kabel itu gumun dulu kita. Kok iso suara itu kono. Hanya gara-gara kabel. Akhirnya kabelnya dipedot. Kok iso kalau kabelnya iso hubungan. Tambah mana heran tulisan SMS. Sekarang tambah lagi gambar. Subhanallah zahiruhu fitnah tapi batinu ibroh. Dalamnya ibroh, pelajaran buat kita, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang sih ngomong ini kan jarang. Akhir-akhir ini kan cuma sebatas gumun tok. Dan teknologi saat ini yuk. Teknologi. Padahal kalau kita lihat ibroh, para wali itu sudah tahu dari dulu. Malah enak, enggak pakai sinyal, enggak pernah beli pulsa. Enggak butuh sinyal. Itu sudah di sini. Dari Hamid mau kedatangan tamu, sudah tahu. Kenapa? Ono iki ini, ono HP asli. HP sing wis asli. Kamu tahu Nabi Muhammad SAW? Bagaimana ketika Isra Mi'raj? Pulang, ditanya, "Hai Nabi Muhammad, kalau kamu betul-betul dari sana, dari Masjidil Aqsa, berapa jumlah pintu yang ada di Masjidil Aqsa?" Ya apa caranya itu loh? Nah, ditutup Nabi Gusti Allah, red. Dihitung dengan Nabi. Oh, itu 2, 3, 4, 5. Nabi sudah punya HP. Gua HP-nya enggak butuh pulsa. Enggak butuh apa sinyal. Sinyalnya ada kuat terus. Asli. Nah, ini palsu. Dan duit gak tuku pulsa dari sopoko kota yang kelihatan. Iya bang. Sinyal hilang, iso. Tidak bisa, tidak keluar apa-apa karena sinyalnya tidak ada. Subhanallah, semua ini sudah ada pada diri wali. Bahkan lebih ausat, lebih luas. Jangkauannya itu lebih luas. Dunia ini katanya para aulia seperti nampan. Dunia ini di hadapan para aulia seperti nampan. Golek gampang. Itu sudah ada pada teknologinya para aulia. Lah ini kan orang Yahudi mulai meniru. Ya apa caranya ditiru teknologinya wali. Tapi tidak akan bisa. Kenapa? Karena aulia itu punya kekuatan. Kekuatannya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Teknologi kayak gini didodeng mbek wali, ilang kabeh gambare. Ono wali sing ngomong, "Rusak." Ya rusak kabeh. Karena Habib Hasan, dulu Habib Hasan Asy'ari rahimahullah, itu beliau tidak mau difoto. Tidak mau difoto. Salah satu di antara teman kita enggak tahu. Enggak tahu kalau enggak mau difoto. Baru datang ke Tari. Ngaji di tempatnya Habib Hasan. Ya pengajian umum gini, pengajian khusus di Rubat Tari. Biasa orang Indonesia bawa kamera, belum ada ini, belum ada HP, pakai kamera, belum ada digital, masih ada apa? Ono film roll-rollan itu. Foto kok cepret. Habib Hasan ngambil kipas itu, kipas yang biasa dipakai ini. Jelis ya walad, langsung kobong HP. Dengan kalimat ijlis ya walad, kobong apa? Semua isinya itu terbakar semua. Itu teknologi ini teknologi ini wali. Tidak perlu harus dibakar. Cukup ijlis, ngetais kobong. Satu roll di situ ada foto-foto di mana-mana ya, foto di makam segala macam, hilang semua. Kenangan habis, kobong semua. Sak roll entek. Gara-gara kena ijlis ya wala. Langsung ngobong apa? Ayo, iso teknologimu kayak gitu. Nggak iso. Teknologi yang hebat belum bisa memindahkan barang. Tapi Allah sudah dulu. Balkis, apakah itu jin? Bukan, manusia biasa. Katanya jin apa? Kata jin Ibrit, saya bisa. Kamu bangkit dari duduk lagi sampai sini. Kurang cepat kata Nabi Sulaiman. Siapa yang lebih cepat lagi? Manusia. Rajulun alladzi indahu ilmun minal kitab. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Sak gede mata tutuk ini.
Ada HP yang bisa? Bisa gambar itu, barangnya? Tidak bisa. Ini barangnya datang. Cek, terus untuk ini barangnya. Barangnya kecil, bukan. Gede ini luar biasa. Apa yang dipindah? Ranjang. Tahu kamu ukuran ranjangnya? Panjangnya itu berapa meter? Tingginya 15 meter. Tingginya itu 15 meter. Sak dhuwure Ka'bah itu 15 meter. Dhuwure 15 meter. Lebarnya kalau berat sana itu 10 meter, panjangnya 20 meter. Itu ranjang tempat tidurnya Balkis. Dipindah sak ketep untuk kene. Kok kamu aja gotong durung tentu. Gotongnya durung tentu. Kita tak ini cet tutup. Ayo teknologi mana bisa? Allah sudah bisa. Dan itu walide Gusti Allah, bukan jin. Manusia. Sebetulnya teknologi kayak gini ini tak perlu kita ini gumun. Kalau kita betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling dekat aja Kiai Hamid, Mbak Maksum mau datang tahu. Mbak Kiai Maksum, Mbak Suruh, Mbak Lasem itu mau sowan ke sana. Enggak ada telepon, enggak ada apa dulu. Enggak telepon, enggak apa. Kiai Hamid sudah ngedang di sana di pinggir jalan raya. Sudah ada di jalan raya, mobilnya datang set. Pak Kiai Maksum, kaget ya dulu. Tutup kene, Hamid terus ngerti. Turun dari mobil, rumahnya Kiai Hamid itu masuk seperti rumah saya gini nih. Jadi dari jalan raya masuk dulu rumahnya Mbak Hamid. Lalu itu Kiai Hamid sudah ngedang di jalan raya. Siapa yang memberitahu? Wah, ada kontak batin. Sehingga ada kiai namanya Kiai Mukhlis di Madura. Orang bawa HP pertama kali. Aku dua HP, punyamu palsu, punya saya asli. Punyamu ini palsu, punyaku asli. Kata Kiai Mukhlis. Punya ini palsu, masih butuh pulsa, masih butuh sinyal, ini jeru asli, nggak pakai sinyal, nggak pakai pulsa, sinyalnya penuh terus, baterainya penuh terus, pulsanya nggak habis, ini jeru hati, bisa kontak dengan para wali-wali, bisa kontak dengan siapapun, di mana-mana. Ini yang dikhawatirkan oleh orang Yahudi, oleh karena itu ya jaga. Nah, yang mau berpandangan seperti itu, yang mau membahas sampai ke dalam seperti itu, tidak ada. Yang ada itu hanya melihat zahirnya ya fitnah. Zahirnya ya fitnah. Kebanyakan orang melihat mesti kepingin. Waduh, HP ini kok ngapi emen kepingin. Itu kena fitnah. Waduh, mobilnya kok ngapi emen kepingin. Lah itu kena fitnah. Wah, omahnya kok ngapi emen aku kepingin. Ini fitnah. Tidak diambil ibrohnya, tapi diambil fitnahnya. Oleh karena itu dianjurkan supaya jangan melihat dengan pandangan istihsan. Ya biasa bisa saja, dipandang biasa, kotak biasa. Mobil aja biasa semuanya. Tidak terus gumun. Jangan memandang dengan ainul istihsan. Wal qalbu yandur ila batin ibratiha wa kam min muridin nadhar ila syai'in min zagharibi dunya famala bi qalbihi ila mahabbatiha. Berapa banyak murid yang melihat zakharif, melihat keindahan dunia, melihat gemerlap dunia. Akhirnya apa? Mala qalbu ila mahabbatiha. Condong hatinya mencintainya. Akhirnya hatinya condong untuk mencintai dunia. Seneng mbek dunia. Kalau seneng mbek dunia berat mau ninggal berat. Mau ninggal berat. Akhirnya apa? Wasa'i fi jam'iha wa imaratiha. Berusaha seperti yang katakan tadi, berusaha mengumpulkannya dan memakmurkannya. Bayam bagi laka ayyuhal murid anta ghuddu basarak an jami'il kainat. Maka hendaknya seorang murid memejamkan matanya dari segala hal-hal yang sifatnya duniawi. Wala tandur ila syai'in minha illa ala qasdil i'tibar. Jangan memandang kecuali untuk maksud mencari pelajaran. Mengambil i'tibar, mengambil nasihat. Masya Allah dilihat ya, Masya Allah dilihat dengan pandangan i'tibar. Wa ma'nahu an tadhkura inda nadhur ilaiha annaha tafna wa tadhhab wa annaha qad kanat min qibali min qablu ma'dumah. Kamu lihat ini semuanya pasti akan hilang, pasti akan hancur dan sebelumnya tidak ada. Tidak ada apa-apa. Mari ngono-ngono
setelah itu hilang. Itulah dunia, tidak ada yang kekal. Wa annahu kam nadhar ilaiha ahad minal adamiyin fa dhahaba wa baqiyat. Iya, berapa banyak seorang memandang kepada daripada anak Adam kemudian hilang, tapi pandangan itu masih membekas di dalam hatinya. Padahal yang dipandang wis hilang. Sing dipandang wis hilang, tapi bekasnya di dalam hati masih ada. Wa kam tawarata khalafun an salafin wa idza nadarta, dan ini tawarat ya tawarata wa kam tawarata khalafun min salafin. Ya, berapa banyak yang kamu pandang ini juga akhirnya ditinggal oleh yang mandang, diwarisi oleh generasi setelahnya, demikian seterusnya sampai sekarang. Sudah banyak berapa orang yang mandang ini semua. Yo bumi, yo gunung, yo ini semua sudah dipandang banyak orang. Yang mandang sudah mati semua. Walaupun ba'da salaf, sudah generasi demi generasi, tidak usah gumun. Wa idza nadarta ilal mawjudat fandur ilaiha nadral mustadil biha ala kamali qudrati mujidiha. Kalau kita memandang segala sesuatu, pandanglah bahwa itu menunjukkan kesempurnaan dari kekuasaan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna jami'al mawjudat tunati bilisani haliha nidaan yasma'uhu ahlul qulub al-munawwarah. Karena semua yang kamu pandang ini semuanya nyeluk-nyeluk. Yang dengar hanya ahlul qulub al-munawwarah, yang dengar adalah orang yang punya hati bersinar. Nek hatinya bersinar, dia akan mendengar apa suara-suara mereka. Mereka ini semua bersuara. Al-kainat ini bersuara. Bintang bersuara, semuanya. Yunadi, mengundang, mengajak. Apa ajaannya? Tidak ada lain adalah binurillah la ilaha illallah al-azizul hakim. Mereka berteriak, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kita tidak dengar. Kenapa? Hati kita tidak bersinar. Kalau hati kita bersinar, kita akan dengar ajakan mereka mengajak supaya la ilaha illallah al-aliyul al-azizul hakim. Subhanallah, mengajak kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua ini berdakwah sebenarnya. Tapi kita tidak dengar. Terus mereka ngajak semua ini kipas, HP, ngomong ini kitab semua, dinding-dinding semuanya mengajak genteng HP. Mengajak kita tunati, ilingo pangeran cuman si yaitu Gusti Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyinarkan hati kita, membersihkan hati kita, menjadikan hati-hati kita hati-hati yang bersih dan mengisi dengan cahaya-cahayanya, sehingga kita dingerteke dengan semua hakikat daripada kehidupan yang ada di alam semesta ini. Ala hadhi niyat wa ala kulli niyatin salihah ma'aka malatu wa nafiyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.